Beberapa tahun yang lalu, terjadi serangkaian kasus yang menakutkan di dua kota di Cina, yaitu Yizhou dan Duyun, yang mengguncang penduduk setempat. Selama 6 tahun terakhir, pelaku telah melakukan 16 kejahatan dan mengakibatkan 15 korban. Semua korban adalah perempuan yang umumnya mengalami kematian dengan cara yang sederhana. Pelaku menggunakan taktik yang sangat licik dan berhasil menghindari penegak hukum berkali-kali. Kejadian ini masih menjadi misteri hingga seorang wanita yang selamat secara kebetulan mengungkapkan motivasi di balik aksi pelaku kejahatan ini. Pelaku memiliki kebencian terhadap perempuan dan tidak menganggap mereka sebagai manusia. Mari kita tonton video hari ini untuk mengetahui kebenarannya. Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pada bulan Desember 1994 di kota Yizhou, Provinsi Guangxi, seorang wanita tua pergi ke gunung untuk memetik sayuran liar. Tanpa sadar, dia menginjak mayat yang dalam keadaan kondisi membusuk, membuat tulang tuanya ketakutan. Dia menjatuhkan keranjangnya dan segera melarikan diri untuk meminta bantuan. Kepala desa yang menerima laporan segera mengendarai sepeda motor untuk segera melapor ke polisi. Setelah menerima laporan, polisi segera tiba di lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan. Korban diidentifikasi sebagai seorang wanita berusia sekitar 20 tahun. Saat ditemukan, mayatnya terbaring telentang di atas rumput tanpa kartu identitas. Pada tubuhnya, terlihat jelas bahwa ada tanda kekerasan dan bekas lebam pada lehernya. Matanya menonjol melotot dan lidahnya menjulur keluar, mengarahkan kecurigaan bahwa pelaku mencubit lehernya hingga henti nafas. Mayatnya telah mengalami pembusukan yang parah dengan serangga terlihat saling berlomba untuk melahap dagingnya, meningkatkan proses penguraian tubuh. Dokter forensik menyimpulkan bahwa korban telah mati selama periode waktu yang aneh, di mana di tempat kejadian tidak ada bekas jejak tanda perlawanan. Pakaian korban juga terlipat ditumpuk rapi ditempatkan di dekatnya. Selama seminggu, kota ini dilanda hujan terus-menerus dan karena mayat terbaring di luar ruangan, membuat petunjuk sedikit terpengaruh oleh cuaca. Namun, beruntungnya, polisi menemukan sedikit cairan putih di dalam tubuh korban. Hanya saja pada tahun itu, teknologi DNA masih merupakan konsep yang relatif baru di kota Yizhou. Dan karena Yizhou termasuk kota kecil, pemerintah setempat tidak memiliki fasilitas untuk menggunakan teknologi ini. Polisi setempat berusaha untuk menyelidiki identitas korban, tetapi pada dasarnya tidak ada hasil karena wajahnya hampir sepenuhnya rusak dan bentuknya tidak jelas. Korban tidak membawa KTP, sehingga aparat keamanan hanya bisa memasang pemberitahuan untuk mengenali jenazah. Pengumuman untuk mengidentifikasi korban telah ditempel di seluruh kota, tetapi tidak ada respons selama berhari-hari. Bahkan setelah pemakaman jenazah, identitas korban tidak dapat ditentukan, apalagi menemukan pelaku kejahatan ini. Polisi secara resmi menutup kasus ini karena tidak ada yang bisa diselidiki lebih lanjut. Kasus misteri pada tahun 1994 belum terpecahkan. Tetapi 3 tahun kemudian, kasus serupa terjadi di wilayah ini dengan modus kejahatan yang sama. Sama seperti kasus 3 tahun sebelumnya, baik identitas korban, lokasi TKP yang mirip, dan jejak kejahatan telah dihapus sepenuhnya. Karena tidak ada laporan kehilangan anggota keluarga, membuat polisi tidak dapat melacak pelaku. Kasus ini semakin buntu dan 2 kematian yang tidak biasa ini membuat penduduk setempat kota Yizhou hidup dalam bayangan ketakutan dan waspada. Biro Keamanan Provinsi Guizhou juga kesulitan dalam menangani kasus dan masalah ini tidak berhenti di sana. Pada tahun 1998 dan 1999, polisi mencatat 4 korban tambahan. Kali ini, mayat ditemukan di area pusat wilayah kota Duyun. Kota Duyun berjarak sekitar 300 km dari kota Yizhou. Kemudian pada tahun 2000 di kota Duyun, kembali terjadi 5 kasus serupa dengan modus kejahatan dengan pola yang sama. Polisi Yizhou telah mengirim sampel cairan putih dari 2 tubuh korban sebelumnya untuk diperiksa.
Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil tesnya sangat mengejutkan. Pelaku di balik semua kasus, baik di kota Duyun maupun kota Yizhou, ternyata adalah orang yang sama. Kota Duyun adalah sebuah kota yang memiliki pemandangan seperti surga dengan pegunungan yang indah dan pemandangan sungai yang jernih serta masyarakat dengan multietnis. Sayangnya, keindahan ini seketika menghilang menjadi sebuah tempat yang terlupakan. Bahkan wisatawan pun mulai tidak berani menginjakkan kaki di sini karena takut akan menjadi korban. Serangkaian kejahatan ini tidak hanya mengguncang kota Duyun dan kota Yizhou, tetapi juga menciptakan dampak yang kuat secara nasional. Media berita yang fokus pada dua kota ini telah menciptakan tekanan yang besar bagi kepolisian. Kepolisian telah mengeluarkan surat resmi yang mendesak pemerintah setempat untuk memantau ketat proses kasus ini. Sebuah pertanyaan yang selalu menjadi misteri bagi polisi adalah mengapa hanya ada bekas sidik jari korban yang ditinggalkan di tempat kejadian perkara, sementara pakaian korban ditinggalkan menumpuk rapi di sampingnya. Ini sangat tidak masuk akal, sekalipun preman menggunakan kekerasan untuk memaksa korban agar tunduk padanya, hal itu tetap tidak dapat menjelaskan tumpukan pakaian tersebut. Dalam hal ini, meskipun korban tidak melawan, mustahil baginya untuk melipat semua pakaiannya dengan kondisi rapi. Serangkaian kasus kematian dengan pola yang serupa ini telah menyebabkan kebingungan di kalangan polisi. Pertama, para pelaku meninggalkan sedikit petunjuk. Kedua, mayoritas korban ditemukan meninggal di bukit setelah beberapa hari, bahkan berbulan-bulan. Mayat mereka mengalami kerusakan pembusukan yang parah, bahkan hingga menjadi tumpukan tulang yang hancur. Penyelesaian kasus ini secara mandiri menjadi semakin sulit. Kepolisian dari kota Duyun dan kota Yizhou telah membentuk sebuah tim investigasi yang terdiri dari puluhan anggota. Setelah melakukan banyak penelitian, akhirnya polisi menemukan sesuatu yang aneh, yaitu beberapa wanita yang menjadi korban kejahatan ternyata membawa helm terong di dalam tas mereka. Awalnya polisi tidak terlalu memperhatikan hal itu, dan menganggap bahwa wanita-wanita ini memiliki pandangan yang lebih baik dalam menjalin hubungan dengan pasangan. Tetapi para ahli berpikir sebaliknya, kota Duyun adalah daerah kecil dengan banyak penduduk suku minoritas yang relatif sederhana dan tidak terbiasa dengan gaya hidup di kota besar. Jika hanya ada satu atau dua korban membawa helm terong, mungkin bisa dianggap sebagai kebetulan. Tetapi sekarang, sebagian besar korban membawanya. Jelas terdapat keterkaitan di sini, dan para ahli mencurigai kemungkinan korban adalah bagian dari jaringan kupu-kupu malam, sehingga mereka mulai menyelidiki salon rambut dan salon kuku di kota Duyun. Ternyata, langkah polisi ini benar. Dalam waktu singkat, mereka dengan cepat mengidentifikasi identitas korban, dan ternyata semuanya adalah penjual apem menul yang aktif berkeliaran di tengah malam. Akhirnya, hal ini dapat menjelaskan mengapa korban tidak melawan dalam situasi yang diminta oleh pelaku. Dengan alasan membeli apem menul yang hangat, pelaku memikat para gadis ini ke daerah pegunungan untuk menikmati menulnya apem, lalu mengambil kehidupan mereka. Meskipun mereka tahu bahwa akan ada nyamuk, korban tidak akan menolak karena mereka ingin mendapatkan uang. Bahkan mereka melipat pakaiannya dan meletakkannya di samping. Sebagian besar gadis-gadis ini masih sangat muda dan hidup sendiri, jadi keluarga mereka juga tidak tahu banyak tentang kegiatan sehari-hari mereka. Setelah mereka hilang, bahkan teman-teman mereka juga tidak menelepon polisi. Bagaimanapun, mereka terlibat dalam bisnis ilegal dan tidak bisa mengungkapkan identitas mereka sendiri. Pelaku tampaknya sangat cerdik dalam tindakan mereka dan sangat terampil dalam mengelola tempat kejadian dengan sangat hati-hati. Jika kita mengikuti penalaran di atas, pelaku dan korban tidak saling mengenal, jadi mengapa setelah menikmati legitnya apem, pelaku menghabisi mereka? Ini benar-benar membingungkan dan banyak orang percaya bahwa mungkin pelaku ingin menikmati apem menul tanpa membayar yang mengarah pada kejadian yang mengerikan ini. Sampai saat ini, jumlah kematian mencapai 11 orang tewas, yang membuat semua orang merasa ngeri. Sementara opini publik mengenai perkembangan kasus ini terus berubah-ubah, pada tanggal 26 November 2000 sekitar pukul 2 pagi,
polisi menerima laporan kasus yang aneh. Seorang wanita dengan pakaian yang kusut dan wajah panik datang terburu-buru ke kantor polisi dan melaporkan bahwa ada seseorang yang ingin menyakitinya. Seorang wanita bernama Ruyan setelah keluar dari tempat bermain mahjong dan bersiap pulang ke rumah menggunakan taksi, tiba-tiba ia didekati oleh seorang pria asing yang mengajaknya berbicara. Dia menduga bahwa pria di hadapannya adalah salah satu pemain yang pernah dia temui di tempat mahjong, sehingga dia tidak curiga sedikit pun. Pria itu terlihat ramah dan berbicara dengan lembut, mengenakan seragam pegawai kereta api. Setelah melakukan percakapan, pria itu mengusulkan kepada Ruyan untuk pergi bermain semalaman di sebuah bar tidak jauh dari sana, tempat para pemain mahjong dengan tingkat keterampilan rendah berkumpul. Dia menjelaskan dengan trik yang tepat, mereka bisa mendapatkan puluhan juta rupiah dalam satu malam. Pada malam itu, kata-kata ini membuat Ruyan sangat tertarik. Dia segera bertanya di mana lokasi bar tersebut. Pria itu mengatakan bahwa lokasi bar berada tepat di belakang stasiun kereta api, tidak terlalu jauh. Tanpa rasa curiga, Ruyan mengikuti pria itu dan setelah beberapa saat, pria itu berjalan ke arah gunung. Ruyan bertanya mengapa ada sebuah bar di atas gunung dan pria itu menjawab bahwa bar itu sudah beroperasi selama beberapa tahun. Meskipun merasa sedikit curiga, Ruyan tergoda oleh jumlah uang besar yang akan segera dia dapatkan, jadi dia tanpa sadar mengikutinya. Setengah perjalanan, dia menyadari bahwa sekitarnya gelap gulita. Ruyan takut bertanya pada pria itu, "Kamu membawa aku kemana?" Ruyan segera terkejut saat pria itu menunjukkan ekspresi jahat dan tersenyum, meminta Ruyan untuk bermain dengannya atau akan mati dengan cara mengerikan. Meskipun terkejut, Ruyan berusaha tetap tenang dan memohon agar tidak disakiti karena masih ingin hidup. Pria itu tetap diam, seolah-olah meremehkan Ruyan. Ruyan mengejeknya, mengancam akan berteriak dan memanggil bantuan jika pria itu melakukan sesuatu sehingga pria itu tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Pria itu menyahut dengan menyuruhnya berteriak dan menunggu sekelompok orang akan datang untuk menangkapnya. Pria itu mencoba mendekati, dan Ruyan bersiap untuk melawan, tetapi dia menyadari bahwa dia bukan lawan yang sepadan dengan pria yang terlihat kuat ini. Jadi dia memutuskan untuk menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Ruyan hanya bisa pasrah saat lelaki itu menikmati kue apemnya dan setelah puas dengan rasa menulnya. Tiba-tiba, lelaki itu tersenyum sangat menakutkan yang bahkan akan membuat anak kecil menangis saat melihatnya. Melihat senyum itu, Ruyan menyadari bahwa dia mungkin akan menjadi hantu gentayangan di tempat sepi ini. Bayangan itu membuat Ruyan segera berlutut, memohon dan berjanji bahwa dia tidak akan mengatakan hal ini kepada siapapun. Mendengar kata-kata Ruyan, tiba-tiba hati pria itu melunak, dan dia tidak segera melakukan kekerasan. Dia menyalakan sebatang rokok dan mulai berbicara dengan Ruyan. Penjahat itu mengatakan bahwa dia sangat membenci wanita. Wanita tidak pantas untuk ada, dia benar-benar ingin menghabisi mereka semua. Ruyan melihat pria ini dengan bangga mengumumkan bahwa dia telah mengambil nyawa lebih dari 10 orang. Ucapan-ucapan ini membuat Ruyan sangat ketakutan, sementara dia berpura-pura mendengarkan ceritanya, dia melihat sekeliling mencari kesempatan untuk melarikan diri. Secara kebetulan, dia melihat ponsel penjahat itu tergeletak di tanah dan berdering. Pria itu melangkah beberapa langkah dan kemudian berbalik untuk memandang ponsel. Melihat kesempatan, Ruyan dengan penuh tekad dengan cepat berguling, mencoba melarikan diri dengan menuruni gunung ke arah semak-semak terdekat di bawah pepohonan. Setelah mengambil ponselnya, penjahat itu terkejut dan mengira bahwa Ruyan telah melarikan diri ke arah gunung, jadi dia segera mengejarnya. Dalam kegelapan malam yang berangin, Ruyan tetap duduk diam di antara kumpulan semak-semak. Berkat tubuhnya yang kecil dan kondisi gelap gulita, dia berhasil menyelamatkan nyawanya. Gadis itu nekat terjun ke lereng gunung dan beruntung berhasil meloloskan diri dari cengkeraman maut. Tanpa pikir panjang, Ruyan segera berlari menuju rumah di bawah gunung dan melapor kepada polisi. Dia memberikan deskripsi fisik dan suara pelaku kejahatan. Berdasarkan keterangan tersebut,
polisi membuat gambar wajah yang menyerupai tersangka. Kondisi langit saat itu sangat gelap dan Ruyan merasa sangat takut. Dia menghadapi kesulitan dalam menggambarkan detail sketsa wajah pelaku. Polisi kemudian melakukan penyelidikan terhadap 7.000 orang yang mencurigakan dengan fokus pada orang-orang yang bekerja di stasiun kereta. Sayangnya hasilnya tidak begitu menggembirakan. Tersangka ini ternyata bukan karyawan kereta api, dia hanyalah seorang penipu yang sangat licik. Sudah jelas bahwa ada saksi, tetapi kasus ini tetap belum terpecahkan. Kepala kepolisian sangat gelisah dan memerintahkan tim investigasi khusus untuk menangani kasus ini dengan tuntas dalam batas waktu yang ditentukan. Di tengah lautan manusia di mana penjahat dapat bersembunyi, tim investigasi harus menyelesaikan kasus ini. Tim investigasi saat ini sedang menghadapi tekanan besar seperti semut di panci panas. Pada tanggal 8 Mei 2001, tiba-tiba Ruyan berlari ke kantor polisi dan mengaku melihat pelaku sedang makan di restoran. Informasi ini sangat berharga karena ada kunci yang berguna untuk membuka seluruh kasus. Setelah dibodohi dan hampir mati, Ruyan sangat marah dan ingin membalas dendam. Penjahat itu menggunakan logat daerah Duyan, jadi dia mengira pelaku adalah warga lokal. Dengan kepala panas, Ruyan berkeliaran sepanjang hari di jalanan dengan harapan mengungkap identitas pelaku dan mendapatkan keadilan bagi dirinya sendiri. Kota ini adalah sebuah kota kecil dengan populasi sekitar 100.000 orang, dan Ruyan yakin bahwa suatu hari nanti dia akan bertemu dengan pelaku jahat ini lagi. Dan Tuhan tidak mengecewakan dirinya. Pada pagi hari tanggal 8 di pasar yang ramai, Ruyan tiba-tiba bertemu dengannya. Saat itu, pelaku sedang berjalan dengan seorang wanita dan seorang anak. Dalam pertunjukan yang sangat cerdik layaknya film detektif yang dia tonton di televisi, Ruyan secara diam-diam mengikuti mereka dengan menjaga jarak puluhan meter. Setelah melihat mereka duduk di meja makan dan memesan makanan di sebuah restoran, Ruyan segera lari tunggang-langgang ke kantor polisi Guanghui yang berjarak beberapa ratus meter untuk melaporkan kejadian tersebut. 4 polisi segera datang ke alamat yang diberikan dan melihat tersangka berdiri di depan mereka dengan wajah panik. Petugas polisi memerintahkannya untuk mengikuti mereka ke kantor untuk penyelidikan cepat. Tapi dia mencoba melarikan diri, tetapi tidak berhasil karena seluruh area restoran sudah dikelilingi. Melihat bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri, dia mengangkat kursi dan mencoba melemparkannya ke arah polisi. Polisi tidak menyerah dan berhasil menangkap kedua orang yang duduk di meja bersama dengannya, diduga sebagai istri dan anaknya. Dalam sekejap, tersangka melihat bahwa istri dan anaknya ketakutan, sehingga dia menyerah dan setuju untuk pergi ke kantor polisi. Sebelum pergi, dia dengan yakin menyatakan kepada istrinya bahwa polisi telah menangkap orang yang salah. Istri dan anaknya percaya pada pernyataan itu dan mulai berteriak membela suaminya. Selama proses pemeriksaan, tersangka menunjukkan sikap perlawanan terhadap penyelidikan dan mengaku bernama Guo Longhai. Satu hal yang cukup mengejutkan bahwa Guo Longhai memiliki catatan pidana atas kasus kejahatan. Saat ditanya perihal catatan kasus tersebut, Guo Longhai menjelaskan bahwa kejadian itu sudah lama, saat itu saya masih muda dan tidak mengerti. Tetapi sekarang saya tidak melakukan kesalahan apapun. Bagaimana kalian bisa dengan mudah menuduh orang lain hanya berdasarkan masa lalu? Ruyan yang duduk di ruang sebelahnya tidak bisa menahan diri lagi dan berlari ke Guo Longhai untuk menghadapinya secara langsung. Kamu manusia jahat, kamu masih tidak mengakui, bahkan jika kamu berubah menjadi abu, aku masih bisa mengenali kamu. Mendengar teriakan ini, Guo Longhai tetap berpura-pura tidak mengenal Ruyan dan menganggapnya memiliki masalah kerusakan otak. Proses penyelidikan terus berlanjut selama beberapa hari, tetapi tersangka tetap keras kepala dan tidak mengaku bersalah. Melihat Guo Longhai tetap keras kepala, polisi membawa sampel cairan putih yang ditemukan di tubuh korban untuk dibandingkan dengan DNA Guo Longhai dan hasilnya sepenuhnya cocok. Guo Longhai berpikir bahwa dia tidak bisa lagi berbohong,
Dia dengan jujur mengakui bahwa serangkaian kejahatan ini dilakukan oleh dirinya sendiri. Pernyataan pertama dari pelaku bernama Guo Long Hai adalah bahwa seorang bernama Zhang Jun, yang menganggap dirinya hebat. Di mata dirinya, dia bisa dibilang biasa saja. Mereka adalah sebuah kelompok yang hanya melenyapkan 10 korban. Sedangkan saya, Guo Long Hai, seorang diri telah berhasil melenyapkan 15 korban. Zhang Jun, yang disebutkan oleh Guo Long Hai di sini adalah orang yang diduga sebagai pemimpin kelompok kriminal yang bertanggung jawab atas serangkaian kasus kejahatan dan perampokan yang mengguncang negara Tiongkok pada tahun 1994. Pernyataan ini membuat semua orang yang hadir di ruangan sangat ketakutan. Seperti yang diceritakan oleh pelaku itu sendiri, selain 12 kasus di kota Yizhou dan Doyun, dia juga melakukan kejahatan di Liuzhou, Dushan, dan Jinchengjiang dengan total 16 kasus dan 15 korban tewas. Guo Long Hai lahir pada tahun 1955 di Provinsi Shandong dalam sebuah keluarga dengan tradisi budaya yang kaya. Ayahnya adalah seorang pejuang revolusioner yang berpengalaman. Setelah pensiun dari dinas militer, ia memutuskan bekerja di sektor kereta api. Namun, berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh ayahnya. Sejak kecil, Guo Long Hai memiliki sifat yang jahat dan sering terlibat dalam kekerasan dan perkelahian. Setelah lulus SMP, ia putus sekolah dan bekerja di gudang Pemda di bawah pengaturan keluarganya. Kemudian Guo Long Hai menikah pada tahun 1981 dengan seorang pekerja perempuan yang baik hati, lemah lembut, dan jujur. Setahun setelah menikah, pasangan ini dikaruniai seorang anak. Saat istrinya sedang hamil dan telah melahirkan anak untuknya, Guo Long Hai merasa tidak puas dengan pernikahan ini. Guo Long Hai merasa bahwa istrinya terlalu jujur dan polos, sehingga ia merasa bosan dan tidak tertarik lagi pada istrinya. Guo Long Hai kemudian jatuh cinta pada seorang primadona di pabrik bernama Xiao Liang. Xiao Liang yang muda, cantik, centil, dan memiliki tubuh yang tidak dimiliki istrinya, membuat Guo Long Hai ingin memilikinya. Tentu saja Xiao Liang menolak dengan keras, karena Guo Long Hai sudah memiliki keluarga dan hidup dalam kemiskinan. Setelah ditolak, Guo Long Hai memutuskan untuk menaklukkan gadis itu. Pada suatu malam, Guo Long Hai menemukan Xiao Liang meninggalkan asrama dan pergi ke bukit di belakang pabrik di mana kepala pabrik sedang menunggunya. Dia melihat keduanya sedang asyik saling membantu menanam satu terong di bawah pohon. Guo Long Hai sangat marah dan mendekati Xiao Liang dengan ancaman bahwa dia akan mengungkapkan hal ini. Pada saat itu, gaya kerja yang profesional sangat dihargai dan perilaku yang merusak reputasi perusahaan akan ditegur dengan tegas. Xiao Liang sangat takut dan dengan cepat berlutut memohon kepada Guo Long Hai untuk menjaga rahasia ini. Guo Long Hai mencoba memanfaatkan situasi ini dengan tanpa malu menuntut meminta jatah apem menul dari Xiao Liang. Xiao Liang tidak punya pilihan selain mengikuti Guo Long Hai beberapa kali di pegunungan liar untuk memberinya apem. Setelah beberapa waktu, diketahui bahwa ternyata Guo Long Hai tidak mematuhi janjinya. Dalam keadaan mabuk, Guo Long Hai menceritakan rahasia ini kepada seorang teman. Tanpa disangka, temannya merasa kasihan pada Xiao Liang dan segera melaporkannya ke kantor keamanan pabrik. Dalam laporannya, temannya menjelaskan bahwa Guo Long Hai sudah memiliki keluarga dan mempermainkan wanita yang belum menikah. Nasib buruk segera menghampiri, dia segera ditangkap oleh pihak keamanan dan menjalani proses pemeriksaan. Xiao Liang mengakui bahwa hubungannya dengan kepala pabrik adalah perbuatan yang tidak pantas. Dan ketika bersama kepala pabrik, itu sepenuhnya atas kemauan mereka sendiri. Sedangkan untuk si penjahat Guo Long Hai, dia menggunakan kekerasan dan ancaman untuk memaksa dirinya patuh. Pada saat ini, kejahatan Guo Long Hai termasuk salah satu kejahatan serius yang bisa dihukum mati atau minimal dipenjara selama 10 tahun. Guo Long Hai diserahkan kepada polisi untuk ditangani dan keluarga Guo mengandalkan koneksi untuk membantu anaknya melarikan diri dari hukuman berat.
Pada bulan Oktober di tahun itu, Guo Longhai beruntung berhasil lolos dari hukuman mati, tetapi pengadilan menjatuhkan vonis 10 tahun penjara. Selama masa tahanan, Guo Longhai menunjukkan sikap perbaikan diri yang baik sehingga hukumannya terus dikurangi. Pada tahun 1990, setelah hanya 7 tahun di penjara, Guo Longhai dibebaskan. Setelah kembali ke rumah, dia tidak memiliki pekerjaan dan merasa sangat putus asa. Untungnya, istri yang sederhana dan jujur yang pernah dia remehkan tidak pernah meninggalkannya. Guo Longhai merasa sangat malu saat bertemu dengan istri dan anaknya, ia juga lebih malu saat bertemu keluarga besar dan teman lamanya. Untuk mencari nafkah, dia menerima pekerjaan sebagai buruh. Kemudian, dia memulai bisnis kecil dengan istri yang selalu mendukungnya. Guo Longhai sangat cerdas dan jika dia telah memutuskan untuk berusaha, dia pasti akan berhasil. Pada tahun 1992, dia dipekerjakan oleh perusahaan pertanian dan perdagangan selama 2 tahun sebelum dipromosikan menjadi wakil direktur. Karena prestasinya yang luar biasa, penghasilannya saat itu cukup besar. Di mata orang lain, Guo Longhai sedang menuju ke arah yang benar, memperbaiki kesalahan masa lalunya, dan menjalani kehidupan yang jujur. Namun, ambisi jahatnya tidak bisa dilihat dari kulit luar. Guo Longhai telah membawa dendam yang sangat dalam terhadap Xiao Liang dan teman yang membawanya ke penjara. Dia bersumpah suatu hari nanti akan membalas dendam pada mereka. Guo Longhai memiliki pemikiran yang sempit. Ia tidak menyadari bahwa perilakunya yang mengancam dan memaksa Xiao Liang sangat tercela dan tidak pantas. Sebaliknya, ia justru meyakini bahwa Xiao Liang telah menyakiti dirinya. Guo Longhai membeli sebilah pisau dan pergi ke pabrik untuk menyelesaikan masalah dengan Xiao Liang dan temannya. Siapa sangka, setelah Guo Longhai ditangkap, Xiao Liang sudah pergi dari tempat itu karena merasa malu setelah kebenarannya terungkap. Temannya juga telah keluar dari pekerjaannya 5 tahun yang lalu dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Merasa tidak ada kesempatan untuk membalas dendam, Guo Longhai sangat marah dan frustrasi. Di dalam pikirannya, dia memiliki pemikiran gila bahwa wanita bukanlah sesuatu yang baik. Pada bulan Desember 1994, Guo Longhai sedang dalam perjalanan bisnis ke Liuzhou, Provinsi Guangxi. Ketika dia meninggalkan stasiun kereta api pada tengah malam, tiba-tiba ia melihat seorang wanita terpeleset di sebelahnya. Dia menyadari bahwa wanita itu terlihat sangat mirip dengan Xiao Liang, jadi dia memulai percakapan. Guo Longhai menemukan bahwa wanita muda ini berbicara dengan sangat provokatif, membuatnya marah. Dia jadi teringat tentang luka lamanya dengan Xiao Liang. Guo Longhai memanfaatkan fakta bahwa dia memiliki banyak uang dan meskipun korban sepakat mengikuti dia ke bukit yang sepi untuk menikmati apem yang dijualnya. Wanita itu malah meminta lebih banyak uang dari yang telah disepakati. Dia berpikir, mengapa aku harus menyesal setelah lelah mendaki gunung bersamamu? Dalam matanya, wanita ini sangat serakah, jadi Guo Longhai memukul dan mencekik wanita itu sampai mati. Awalnya dia terlihat sangat bingung, hanya bermaksud membuatnya pingsan, tetapi sebenarnya dia sedikit menikmatinya. Setelah memastikan dia tidak bergerak, Guo Longhai dengan sepenuh tenaga lari tunggang langgang menuruni bukit dan hidup dalam persembunyian selama beberapa hari. Setelah setengah tahun berlalu, polisi tidak pernah menemukan pelaku dan semuanya tampak normal. Setelah melenyapkan satu orang lagi, tingkat keberanian pelaku semakin meningkat. Tidak lama kemudian, dia terus melenyapkan seorang wanita lain di sebuah salon rambut di kota Longhai. Guo Longhai menambah 3 korban lagi, tanpa menimbulkan kecurigaan dari pihak kepolisian. Guo Longhai menjadi ketagihan, hanya dalam waktu 6 tahun, dia telah melenyapkan 15 orang. Saat berpapasan dengan polisi di jalan, Guo Longhai sering tersenyum lebar, menunjukkan gigi kuningnya yang menandakan kegembiraannya karena tidak tertangkap. Dia telah terlibat dalam banyak kasus seperti itu dan tidak menunjukkan penyesalan. Bahkan, dia memiliki niat untuk memperluas skala dan jumlah korban yang dia capai.
Guo Longhai melenyapkan begitu banyak orang sehingga dia hanya mengingat wajah 3 orang saja. Seorang wanita yang menjadi korban pertama, satu lagi adalah Ruyan yang berhasil melarikan diri, dan satu lagi adalah seorang gadis yang cukup istimewa bernama Xiaoyan. Guo Longhai menganggap itu sebagai kasus kecelakaan. Xiaoyan adalah seorang gadis berusia 13 tahun dengan gangguan mental karena menderita skizofrenia. Pada suatu malam ketika keluarganya tidak mengawasinya dengan baik, ia pergi ke jalan dan tanpa sadar berbicara dengan semua orang. Guo Longhai sedang mencari mangsa, mengira bahwa Xiaoyan seorang gadis muda, jadi dia membawanya ke gunung. Kemudian Guo Longhai menyadari bahwa Xiaoyan berbicara dengan tidak koheren, dan dia menyadari bahwa gadis itu memiliki masalah kognitif. Jadi pada awalnya dia tidak berniat untuk menyakiti Xiaoyan, dia merasa kasihan padanya. Karena Xiaoyan bukanlah seorang gadis muda, Guo Longhai merasa tidak perlu melenyapkannya. Tetapi setelah memikirkannya kembali, dia telah melihat wajahnya dan merasa ini akan membawa masalah. Guo Longhai memutuskan melenyapkannya tapi tidak berniat untuk memperkaosnya. Setelah putrinya hilang, keluarga mencari di mana-mana selama setahun, mencari di setiap sudut kota. Bahkan, mereka menawarkan hadiah besar kepada siapapun yang menemukan Xiaoyan. Tetapi pada akhirnya, tidak ada hasil yang ditemukan. Setelah Guo Longhai ditangkap, dia membawa polisi untuk mengidentifikasi mayat Xiaoyan yang tergeletak di semak-semak di sudut bukit. Setelah beberapa tahun, hanya tinggal tulang belulang Xiaoyan. Polisi sangat sedih melihat pemandangan ini, beberapa dari mereka bahkan menangis. Korban masih seorang anak yang tulangnya bahkan belum berkembang. Pada tanggal 15 November 2001, Pengadilan Rakyat Kota Doyun mengeluarkan putusan bahwa Guo Longhai bersalah atas kejahatan kepada banyak orang. Berdasarkan tuntutan ini, Guo Longhai mengatakan di hadapan pengadilan bahwa dia pantas dihukum dan tidak mengajukan banding. Sejak melakukan kejahatan, Guo Longhai telah melakukan 16 kasus kejahatan dan menyebabkan 15 orang meninggal. Dalam persidangan yang tertutup, dia dijatuhi hukuman mati dan eksekusi dilakukan pada tanggal 13 Januari 2002. Beberapa jam sebelum pelaksanaan hukuman, penjaga penjara bertanya kepada Guo Longhai apa yang menjadi keinginan terakhirnya. Guo Longhai, yang selalu terlihat keras kepala dan menolak bertemu dengan semua anggota keluarga, tiba-tiba mulai menangis. Aku ingin bertemu istri dan anakku. Mereka selalu memperlakukanku dengan baik. Aku bersalah padanya dan bersalah pada anakku. Pada tanggal 13 Januari 2002 di pengadilan, suara tembakan terdengar di ruang sidang, banyak orang bertepuk tangan dan tertawa dengan keras, hanya istri yang baik yang menangis dengan sedih. Itulah kisahnya, terima kasih telah menonton.